Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita membahas secara khusus tentang pemerintahan pseudo state ya. Mengapa kita membahas tentang pemerintahan pseudo state? Ini ada dua alasannya. Alasan yang pertama, pada tahun 2022 ada sekitar 101 kepala daerah yang jabatannya berakhir dan itu akan diisi oleh penjabat kepala daerah ya. Dan ini untuk mendalami ini bisa mengikuti video kami sebelumnya terkait dengan menjawab pertanyaan tentang penjabat kepala daerah ya. Nah, kemudian yang kedua, ada berbagai macam kajian yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga. Salah satunya adalah Kompas ya, dan kajian mereka menunjukkan bahwa ada keraguan publik yang sangat tinggi terkait dengan pengangkatan penjabat kepala daerah. Dan keraguan mereka itu menunjukkan bahwa publik khawatir munculnya penjabat kepala daerah yang sangat banyak itu akan kental dengan nuansa kepentingan politik dan bisa jadi nanti akan melahirkan sebuah pemerintahan bayangannya. Nah, untuk itu pada malam hari ini kita secara khusus membahas tentang apa itu pemerintahan bayangan atau pseudo state ya. Nah, pemerintahan bayangan atau pseudo state itu merupakan bentuk pemerintahan yang hadir terutama ketika terjadi penurunan atau pelapukan fungsi pemerintahan formal. Dan pelapukan fungsi atau penurunan fungsi ini lebih banyak disebabkan karena elit yang ada dalam pemerintahan tidak berdaya menghadapi kekuatan-kekuatan sosial, kekuatan-kekuatan ekonomi, dan juga kekuatan-kekuatan politik yang berada di luar kekuasaan formal ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Barbara Harris White ya pada tahun 1999 ya. Kajian mereka menunjukkan itu, tetapi tentu saja teori tentang pemerintahan pseudo state atau kajian tentang pemerintahan pseudo state ini kita melakukan transformasi atau melakukan pembaruan ya. Misalnya yang pertama, studi dan kajian indikator politik Indonesia, dan ini juga sudah banyak melakukan kajian tentang pseudo state di Indonesia atau pemerintahan pseudo state di Indonesia dengan direkturnya Burhanuddin Muhtadi. Itu pada tahun 2014 mereka mengatakan bahwa ada praktek pseudo state yang sangat luar biasa di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Dan salah satu wilayah yang menjadi studi dan kajian mereka adalah Provinsi Banten ya. Dan menurut mereka pseudo state adalah sebentuk kekuasaan yang bersifat personal, kolutif dan koruptif, di mana keputusan dan kebijakan diambil oleh seorang penguasa tanpa mengikuti hukum atau peraturan tertulis ya. Nah, Burhanuddin kemudian juga melalui pendalaman kajian mereka atau sosialisasi terkait dengan kajian mereka yang diberitakan oleh Sindo News itu mengatakan bahwa praktek pseudo state merupakan praktek yang sudah sering terjadi ya di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, di mana praktek pseudo state ini atau pemerintahan bayangan ini mereka menyelenggarakan pemerintahan atau menyelenggarakan negara dengan mengabaikan aturan-aturan formal yang ada di dalam pemerintahan. Kemudian mereka menyelenggarakan aturan sendiri tanpa mengindahkan norma-norma yang ada di dalam pemerintahan atau norma-norma yang ada di dalam bernegara ya, atau sudah menjadi
panduan konstitusional ya di dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Nah, menurut Burhanuddin, praktik pseudo state sudah terjadi di wilayah Banten, di mana Gubernur Banten pada waktu itu Ratu Atut Chosia beserta keluarganya menguasai jabatan politik eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat pusat, provinsi maupun juga di kabupaten kota ya. Walaupun misalnya dengan munculnya berbagai macam kasus penangkapan terhadap kepala daerah oleh KPK yang hampir terjadi setiap tahun di Indonesia, ini menunjukkan bahwa praktek pemerintahan bayangan, pseudo state di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia itu merupakan sesuatu yang sudah jamak atau sudah sering terjadi ya. Nah, apa itu pemerintahan pseudo state ya? Nah, pemerintahan pseudo state itu mungkin nanti akan kita hubungkan ya ke dalam konteks pengangkatan penjabat kepala daerah, di mana di dalam konteks pengangkatan penjabat kepala daerah ini ada keraguan kita bersama, keraguan publik bahwa jangan-jangan ini nanti akan menimbulkan atau melahirkan pemerintahan bayangan ya. Nah, di mana pengangkatan penjabat kepala daerah ini ya kalau tidak mengindahkan norma atau kalau tidak disiasati dengan benar, maka kemudian akan memunculkan tiga hal yang sangat serius ya. Yang pertama, tentu saja pengangkatan penjabat kepala daerah akan melahirkan kelompok birokrat oportunis ya. Nah, kelompok birokrat oportunis ini adalah kelompok birokrat yang lebih suka mencari keuntungan untuk dirinya sendiri ya. Nah, dengan memperoleh kewenangan berupa penjabat kepala daerah, maka mereka kemudian dengan leluasa mencari peluang di dalam pemerintahan berupa sumber daya ekonomi dan politik yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri ya. Dan kajian yang dilakukan oleh berbagai ahli, dan saya rasa sudah banyak sekali ya, yang melakukan kajian terhadap formulasi atau perencanaan pembentukan anggaran pendapatan daerah menunjukkan bahwa salah satu sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan oleh birokrat oportunistik ini adalah membocorkan dana pengadaan barang dan jasa ya dalam pemerintahan. Ini juga banyak sekali kajian yang dilakukan oleh ICW ya, di mana pembocoran dana pengadaan barang dan jasa ini merupakan sesuatu yang hampir terjadi pada setiap level pemerintahan di Indonesia. Hal ini tentu saja sejalan dengan kenyataan bahwa dalam proses penyusunan anggaran itu sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah ya. Di mana di dalam Permendagri ini pejabat eksekutif itu memiliki kewenangan yang sangat dominan ya, dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah ya. Nah, selain dominan dalam proses penyusunan anggaran, pejabat eksekutif juga bertindak sebagai pelaksana anggaran, sehingga memiliki asimetri informasi keuangan pemerintahan daerah dibandingkan dengan pejabat legislatif ya. Dan hal ini juga tentu saja memberikan peluang kepada penjabat kepala daerah nanti untuk berperilaku oportunistik ya. Jadi Permendagri yang memberikan dia kewenangan yang sangat dominan ini bisa jadi juga menjadi jalan atau batu loncatan dia untuk berperilaku oportunistik ya. Kemudian yang kedua, akan muncul kelompok brokering politik yang berposisi sebagai penyedia jalur kesuksesan dalam menghadapi pemilu 2024 ya. Saat ini banyak sekali partai baru, kemudian banyak juga partai lama yang tentu saja akan melakukan replikasi, akan melakukan perubahan wajah, misalnya
bagaimana cara dan juga strategi mereka untuk sukses di dalam pemilu 2024 ya. Dan kelompok brokering politik ini akan menggunakan berbagai macam cara, misalnya melakukan pertukaran sumber daya politik dengan sumber daya ekonomi ya, terkait dengan bagaimana misalnya mereka bisa memenangkan pertarungan dalam pemilu 2024 ya. Nah, dengan kata lain, para brokering politik ini akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah sebagai strategi tawar-menawar kepentingan dengan jabatannya. Jadi APBD itu sebagai alat tukar-menukar kepentingannya. Sehingga jangan heran misalnya anggaran pendapatan belanja daerah, porsi untuk kepentingan publiknya itu lebih sedikit dibandingkan dengan porsi untuk kepentingan birokrasi itu sendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga yang juga ditakutkan akan muncul itu adalah munculnya kelompok predatory government atau pemerintahan yang memiliki kecenderungan untuk mengabaikan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan responsif dengan cara menyodorkan agenda dan kepentingan mereka ke dalam pemerintahan ya. Dan predatory government ini atau kelompok yang merampas penyelenggaraan pemerintahan yang baik ini tentu saja bukan hanya fenomena ketika adanya penjabat kepala daerah yang nanti akan mengisi kekosongan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di 2022 ini dan juga nanti di 2023 ya. Tetapi kelompok predatory government ini sudah bermain cukup lama di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, di mana kelompok predatory government ini selalu menyodorkan agenda-agenda mereka yang bisa jadi agenda-agenda itu merupakan atau memuat berbagai macam kepentingan tersembunyi mereka yang yang bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai cara mereka untuk mendapatkan porsi dari anggaran pendapatan belanja daerah ya. Misalnya bagaimana mereka predatory government ini menguasai proyek-proyek pemerintah, kontrak-kontrak yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada beberapa strategi dan siasat yang bisa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Strategi dan siasat pertama yang perlu dilakukan adalah Kementerian Dalam Negeri perlu mengangkat penjabat kepala daerah yang memiliki rekam jejak yang bagus dalam pemerintahan, memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, dan memiliki integritas yang baik dalam birokrasi. Nah, setidaknya Kementerian Dalam Negeri itu mempunyai rekam jejak tentang bagaimana selama ini para pejabat di dalam birokrasi itu mendapatkan jabatan. Ya, di samping rekam jejak, Kementerian Dalam Negeri juga ya saya rasa mempunyai informasi terkait dengan jalur-jalur mana saja yang biasa digunakan oleh para pejabat di dalam pemerintahan atau di dalam birokrasi untuk memperoleh jabatannya. Kalau dulu kan ada 3 jalur untuk memperoleh jabatan di dalam pemerintahan. Yang pertama itu adalah jalur A, jalur angkatan bersenjata. Kemudian yang kedua itu adalah jalur B, jalur birokrasi, jadi menggunakan orang kuat di dalam birokrasi. Dan yang ketiga itu adalah jalur G, jalur Golkar, atau sekarang bisa disebut dengan istilah jalur politik ya. Jadi 3 jalur ini yang biasa digunakan dan bisa jadi mereka juga akan menggunakan jalur yang lain ya. Nah, kemudian yang berikutnya, strategi dan siasat yang kedua adalah mendorong open government atau keterbukaan pemerintahan yang dijalankan oleh penjabat kepala daerah sehingga peluang untuk melakukan kecurangan dapat diminimalkan ya. Dan saya rasa perlu sekali Kementerian Dalam Negeri membuat sebuah list ya, list evaluasi dan pengawasan yang terkait dengan
open government atau keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh penjabat kepala daerah selama dia diberikan otoritas, diberikan kewenangan untuk memimpin atau menjadi kepala daerah. Saya rasa 1 tahun, 2 tahun itu menjadi tahun-tahun yang bisa digunakan untuk evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri bagaimana keterbukaan informasi atau keterbukaan pemerintahan itu bisa dijalankan oleh para penjabat kepala daerah ya. Dan yang ketiga, strategi dan siasat ini yang paling penting juga adalah membuka akses kepada masyarakat sipil untuk ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh penjabat kepala daerah ya. Jadi ada monitoring dan juga ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, dan saya rasa ini tidak sulit bagi Kementerian Dalam Negeri untuk menyediakan format ya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil ya, sehingga kemudian strategi dan siasat ini bisa meminimalkan terjadinya pemerintahan yang buruk ya, atau pemerintahan bayangan, pemerintahan di mana penjabat kepala daerah itu hanya menjadi tokoh figuran ya, tokoh yang tidak benar-benar bisa menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dengan baik ya, tetapi lebih banyak mengedepankan kepentingan politiknya. Dan menurut saya tanpa strategi dan siasat seperti yang disampaikan itu, kita jangan terlalu yakin bahwa penjabat kepala daerah akan dapat mengelola pemerintahan dengan baik ya. Demikian saja materi singkat ini, semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan materi ini, jangan lupa like, nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe ya. Terima kasih, salam hangat dari Studio Guri Sadam TV.